teman-teman, apa kabar? Semoga kabar teman-teman semuanya baik dan sehat selalu ya. Balik lagi di channel YouTube Singo22 Bengal. Untuk teman-teman, terima kasih yang selalu dukung Singo22 Bengal. Nah, untuk teman-teman yang belum dukung Singo22 Bengal, dukung terus Singo22 Bengal ya dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi di saat Singo22 upload video terbaru. Like juga komen. Nah, jangan lupa waktu komen tulis nama Instagram teman-teman. Jadi nanti di saat sudah 10.000 subscriber kita akan undi dan kita akan pilih 10 orang yang beruntung. Terima kasih. Di video kali ini aku mau sedikit cerita tentang bagaimana pengalaman kami, aku dan Mas Ade merawat dan menangani kucing yang sakit. Nah, mungkin pertama aku akan bercerita di tahun 2013 yang lalu. Aku dan Mas Ade mulai memelihara kucing ras jenis Persia sepasang dan sudah mulai mating, punya 2 ekor kitten yang kita beri nama Nala dan Kiara. Karena ketepatan 2 ekor kitten ini betina dan Mas Ade tuh sangat seneng banget nonton film The Lion King. Bener gak sih? Ya kan? Nah, pada waktu itu 2 ekor kitten ini memasuki usia 1,5 bulan. Belum vaksin ya. Nah, mendadak 2 ekor kitten ini mengalami ciri-ciri seperti ini. Badannya tuh langsung drop, yang lemas, yang langsung berat badannya tuh berkurang, dipegang itu tuh kayak apa ya, kulit semua gitu, langsung apa, nggak kayak yang sebelumnya gitu, badannya tuh yang gembul, terus dia suka makan, suka main kesana kesini gitu kan. Ini tuh di dalam box kotak gitu. Di situ tuh dia diem, terus pandangannya tuh kosong. Dan aku sama Mas Ade langsung mikir, ini kayaknya sakit deh, tapi nggak ngerti kitten ini sakit apa gitu. Nah, langsung dong kita nanya ke teman Katri di Trenggalek dan di Tulungagung waktu itu. Ciri-cirinya kayak gini nih, kita kirim foto, terus kata teman kita ini, wah ini jangan-jangan kena virus katanya. Usia berapa sih? Udah vaksin belum? Jelas belum, karena dia masih usia sekitar 1,5 bulan gitu kan. Coba deh tanyain ke mantri atau ke dokter hewan gitu kan. Pada waktu itu kita bawa ke dokter hewan di Tulungagung. Dan emang ini tuh kayaknya kena virus yang biasa kita dengar atau kita sebut Panleukopenia. Pandangan matanya kosong, badannya tuh udah langsung drop, kurus. Ya ampun. Itu tuh kenangan yang sampai sekarang menjadi pelajaran, juga menjadi ya cerita kayak gini untuk di-share ke teman-teman gitu. Pada waktu itu kita dikasih obat, kita bawa pulang karena aku dan Mas Ade mau merawatnya sendiri gitu. Dan aku percaya aku bisa merawatnya dan insya Allah kucing ini bisa survive gitu, bisa selamat, bisa melewati masa-masa ini gitu. Nggak semua kucing di usia segitu-gitu, enggak, tapi mungkin ketepatan waktu itu lagi musim pancaroba atau apa, aku kurang inget ya. Terus pada waktu itu kita bawa pulang, kita masukkan di kandang kecil, kalau nggak di kandang, kalau nggak di tenda show ya. Terus kita kasih lampu, kita taruh di kamar. Jadi kita waktu tidur nggak pakai AC. Emang karena gini loh, ini tuh kucing kita pertama punya anakan dan waktu itu excited banget
lucu gitu, pengen banget gitu. Jadi tahu kedua kitten ini sakit, langsung yang aku bener-bener drop juga sama Mas Ade. Tapi nggak boleh, kalau kita drop, kita itu bisa membawa dampak negatif juga ke hewan peliharaan kita. Apalagi maksudnya hewan peliharaan kita kayak kucing ini gitu kan. Terus di situ kita kasih lampu 5 watt, lampu kuning 5 watt itu. Biar dia tuh badannya anget gitu kan. Makan dia nggak mau, minum dia nggak mau. Dia tuh yang udah lemes banget, pokoknya nggak ada daya, nggak ada tenaga gitu. Akhirnya Mas Ade sepetin. Terus alhamdulillah itu masa-masa itu berjalan sekitar semingguan ya Pak. Terus tapi yang paling bikin kita sedih adalah di situ yang Kiara yang nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, ya mungkin Kiara lebih bahagia di sana. Terus belum jodohnya kita, belum rezekinya kita. Nah, lanjut cerita ya. Nala ini alhamdulillah sehat, tapi badannya masih kurusan. Di masa dia recovery, salah satunya untuk mengembalikan berat badannya dengan cara kita ngasih dia makanan yang bergizi, terus vitamin jangan lupa, tapi tetap kita sepetin gitu sama susu untuk kucing. Lanjut untuk cerita yang kedua. Nah, di saat kita merawat kucing ras Maine Coon juga kita mengalami seperti itu. Beberapa, kalau ini beda, kalau ini tuh kitten yang di usia masih 2 minggu gitu, dia nggak mau nyusu, kita kasih susu kucing tapi dia tetap nggak mau. Yang balik lagi, mungkin dia lebih bahagia di sana dan belum jodoh atau rezeki untuk kita. Kalau di kucing Bengal juga sama. Tapi memang beberapa kita tidak pernah share di sosial media. Karena apa? Ya biar teman-teman taunya senyum dan tawa kita aja. Ya seperti itulah namanya makhluk hidup. Jadi dimana kita sudah merawatnya dengan maksimal, tapi kalau memang dia belum rezeki kita, belum jodoh dengan kita, ya kita harus mengikhlaskannya. Untuk cerita yang ketiga yaitu Babe. Jadi kalau untuk kucing yang mengalami sakit kayak flu, bersin, kalau batuk aku nggak pernah tahu kucing batuk. Emang ada ya Pak kucing batuk? Kalau teman-teman tahu atau pernah melihat atau juga punya kucing yang flu batuk gitu, tulis di kolom komentar ya. Kalau untuk Babe ini, pada waktu itu Babe usianya 2 bulan. Dan pada waktu itu kita mau vaksin Babe, tapi Babe kayaknya kena debu yang kebawa angin, karena pada waktu itu kan lagi bikin renovasi rumah kucing. Dan Mas Ade itu menyampaikan kepada Pak tukang ini untuk agak jauh di saat belah keramik gitu kan. Tapi memang karena kondisi rumah kucing kita kan ada di lantai 3, jadi angin tuh kan kenceng gitu. Kayaknya tuh debunya ke bawah sampai ke room yang sebelah
sebelah patukangnya itu, belah keramik itu. Pada waktu itu langsung kita bawa ke dokter Lucky karena keadaan Babe nih yang juga dadakan langsung nafasnya tuh tersengal-sengal gitu loh. Udah kita kasih nebul, kita kira kan flu ya, flu yang kalau dikasih nebul nanti pileknya itu, terus air dahaknya juga keluar. Ini tuh enggak gitu. Duh, aku langsung mikir, aduh nggak bisa nih kalau gini terus, langsung aja dibawa ke dokter Lucky biar tahu nih ada apa gitu kan. Di sana kita minta untuk dikasih oksigen untuk membantu pernapasannya, terus dikasih obat juga, sama setelah itu dokter Lucky menyampaikan coba nanti sampai rumah kasih lampu juga, terus nebul juga nggak apa-apa, itu membantu dia agar pernafasannya juga lancar kalau nggak punya itu ya tabung oksigen gitu. Terus kita sampai rumah, si Babe kita masukin ke dalam kandang. Waktu itu sih kita pakai tenda show, kita kasih lampu 5 watt supaya dia hangat gitu kan. Terus makan minum kita sepet. Jadi gini, kita itu kalau ada kucing yang mendadak sakit, kadang tuh nggak ada waktu untuk kita bikin video, terus nanti kita bikin cerita atau apa gitu tuh nggak ada, nggak bisa. Pada waktu itu sih juga kita udah main YouTube ya Pak, tapi tuh nggak ada pikiran kayak gitu. Pokoknya yang pertama adalah gimana cara menangani kucing ini gitu. Tapi waktu di tempat dokter Lucky kita emang bikin videonya karena aku nanti kalau umpama si Babe ini nggak survive, mungkin video ini tuh bisa buat pembelajaran kita kalau kita pernah mengalami kucing yang sakit seperti ini. Sama kita mau kirim video ini ke Mas Irfan untuk memberitahukan kalau pada waktu itu Babe nggak bisa diselamatkan gitu sih. Video itu tetap tersimpan baik di handphonenya Mas Ade. Dan kita akhirnya kasih tunjuk atau kasih lihat ke Mas Irfan pada waktu kita kemarin main ke sana. Sambil kita ceritain ceritanya Babe pada waktu itu gitu. Terus lanjut ya, Babe sampai rumah, kita kasih obat, makan, minum, kita sepet, kita telatenin sampai aku tuh gendong dia. Kalau nggak salah itu nggak ada videonya. Aku gendong dia, aku lihat matanya dia ngelihat aku beneran. Terus aku bilang gini, Babe, kalau kamu nggak mau bersama Mama, nggak mau main bareng sama saudara kamu lagi, ya udah Mama ikhlas. Gitu. Terus Babe tuh yang ngelihat aku, yang matanya tuh kayak dia tuh dia menaruh harapan, aku juga menaruh harapan ke dia gitu. Selalu aku sampaikan ini ke kucing yang sakit, atau nggak sama kucing yang sakit aja sih, mungkin sama kucing yang lahiran juga kadang aku ajak ngomong, mungkin nggak masuk akal, tapi menurut aku di saat kita sudah sering bermain dengan dia, terus dia pasti ngerti apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan, dan dia juga tahu ini loh, manusia ini, orang ini bisa dipercaya, orang ini aman, dan itu yang aku bentuk supaya mereka ini nyaman dengan aku dan Mas Ade gitu, nggak takut, digendong tuh tenang, nyaman, nggak
nggak yang sekali kita lepas di luar dia mereka ini langsung lari pure gitu sih. Jadi kalau untuk yang lahiran mungkin kita kasih sorry kameranya disenggol sama Winter nih. Nah kalau untuk kucing yang sakit, kalau aku dan Mas Ade tuh ya kita ajak ngobrol. Kalau memang kamu mau bersama aku dan Mas Ade di sini, mau main sama teman-teman semua kamu di sini, yuk kita berusaha bersama-sama. Itu cerita tentang Babe. Dan pada waktu sini Winter. Dan pada waktu kita kemarin di The Hakim, aku dan Mas Ade menceritakan ini, dan Mas Irfan pun juga menceritakan pada waktu itu Mas Irfan tahu Babe kakinya kejepit di kandang besi, itu pun juga kaget banget, dan itu mau memberitahukan ke aku dan Mas Ade juga susah banget. Sampai waktu itu Mas Irfan tuh telepon 3 kali, tapi ketepatan Mas Ade tuh ada tamu, nggak keangkat gitu. Terus ditelepon balik, nggak diangkat juga sama Mas Irfan. Terus besoknya ditelepon lagi, nggak diangkat. Aku pikir langsung di situ, "Pah, kenapa ya? Kok nggak biasanya Mas Irfan ini telepon 3 kali kayak dan dalam jangka waktu yang dekat gitu loh. Apa Babe sakit ya?" Aku tuh takut kalau penyakitnya Babe yang waktu itu flu-nya itu kambuh gitu kan. Ya kalau kambuh tuh karena flu itu di kita aja. Kan kita juga kadang flu juga kan. Tapi jangan langsung dijudge. Orang bersin langsung dijudge, flu nih. Kayak lagi pandemi gini, langsung dijudge, kena corona nih. Kan nggak enak. Jadi kucing sama juga. Kucing tuh kadang juga bersin loh. Kentut aja iya, bersin nggak boleh. Kadang juga bersin. Cuman aku sama Mas Ade juga nggak langsung ngejudge, ini flu. Dulu iya, tapi setelah itu tanya-tanya ke dokter Supri, tanya-tanya ke dokter Lucky, sama jawabannya. Jangan langsung mengejudge kucing yang bersin itu flu. Belum tentu. Gitu. Samain aja sama Mas. Mas juga bersin-bersin kan katanya. Iya sih, gitu. Nah, aduh kaget. Setelah itu sampai kita telepon lagi, tapi nggak diangkat. Mas Irfannya cuman WA, "Mas," gitu aja. Nah, kan jadi deg-degan ya. Terus akhirnya seminggu kemudian baru dikabarin, "Mas Ade maaf kayak gini, pokoknya gitulah." Langsung aku yang sama Mas Ade kaget. Pada waktu itu sebenarnya pengen langsung ke tempat Mas Irfan untuk jenguk Babe. Mas Irfan juga sudah menyampaikan, alhamdulillah Babe udah dalam penanganan yang cepat dan tepat. Babe masih masa recovery gitu Mbak, Mas gitu. Oh, sebenarnya pengen langsung jenguk. Teman-teman kan banyak tuh yang sini Winter. Teman-teman kan banyak yang DM juga komen, "Mbak, Babe sakit tuh, nggak dijenguk ya?" gitu. Ya karena lagi pandemi kayak gini, dan pada waktu itu juga ada PSBB kan di Jakarta, jadi nggak bisa gitu loh. Dan keluar masuk Trenggalek juga di desa aku, di sekitar tempat tinggal sini juga ada beberapa peraturan dan persyaratan gitu. Jadi susah kan, apalagi aku ada Dek Gagah yang pada waktu itu masih ngasih. Jadi itu ya harus saling menjaga. Aku harus menjaga kesehatan untuk keluarga di rumah juga gitu loh. Oke, seperti itu cerita dari Babe. Oke, jadi itu tadi cerita tentang pengalaman kita yang mendapati kucing yang sakit, yang menurut kami memang sakitnya tuh cukup parah. Dari kucing ras Persia kita, terus Winter dan Babe. Kalau untuk kitten yang masuk usia 1 bulan, mulai makan, ada beberapa yang tidak survive atau tidak selamat. Itu tuh aku mikirnya memang ya mungkin karena dia yang tidak mau nyusu dan dia
belum rezeki juga untuk kita, belum jodohnya kita. Yang penting tuh kita sudah semaksimal mungkin mengusahakan untuk kesehatan, keselamatan mereka. Untuk ciri-ciri kucing yang sakit. Untuk ciri-ciri kucing yang sakit tuh kalau menurut pengalaman aku dan Mas Ade itu bisa dilihat dari raut mukanya aja. Kayak matanya tuh langsung kelihatan yang sayu, terus matanya tuh kayak pandangannya kosong, dan dari dia nggak mau makan, minum, sama bagian tubuhnya itu, bulunya itu kayak yang lepek, dan ini di bagian pundak ya, ditarik gitu tuh kayak yang cuman kulit aja gitu loh. Nah, untuk penanganan aku dan Mas Ade, menurut pengalaman kita, pertama pasti nggak lupa tuh lampu untuk ngangetin badannya, sama nanti gantian sama lampu inframerah. Kedua, air. Oke, Winter sini. Sorry ya. Jadi yang kedua itu air madu. Nah, kalau kita mempunyai obat untuk ciri-ciri dia sakit kayak flu nih, ya kita kasih dia obat flu sesuai dengan berat badan dan usianya gitu. Yang keempat, kalau mereka ini nggak mau makan dan minum, jangan lupa mungkin ditumbuk makanannya, kasih makanan basah, disepetin ke mulutnya biar dia tetap punya energi, punya tenaga gitu. Dan kalau memang tidak ada kemajuan dari kondisi dia selama 1 hari ini kita rawat sendiri, ya mau nggak mau kita harus bawanya ke dokter hewan. Jadi teman-teman mau sedikit cerita juga, kapan itu waktu aku bikin video tentang cat flu, itu ada salah satu dari teman-teman tuh yang komentar seperti ini. Wah, Mbok ya dikasih tips gimana cara nanganin kucing yang flu, nggak dikit-dikit ke dokter. Jadi gini teman-teman, di saat kita sudah memantapkan hati kita untuk memelihara hewan peliharaan, entah itu kucing, anjing, ataupun yang lain, berarti kita sudah tahu resiko apa yang akan terjadi. Maksudnya gini, dia sakit, kita harus ngerawatnya juga. Dan kalau memang kita sudah semaksimal mungkin merawatnya, tapi dia tidak kunjung membaik keadaannya, kondisinya, mau nggak mau kita harus bawa ke dokter hewan, karena yang lebih tahu adalah dokter hewan gitu loh. Dan nggak mungkin kan kalau aku meriksa badannya sendiri, nggak ngerti apa yang dipegang, terus nyuntik, terus nginpus, terus apalagi nggak ngerti, karena memang aku bukan pakarnya gitu. Tapi paling tidak tahulah ini ciri-ciri kucing ini sakit gitu. Kalau ngasih makan lewat sepet kayak gitu masih bisa, tapi kalau ngasih infus atau nyuntikin apa ke badannya, ke tubuhnya, kan kita bukan spesialisnya, kita bukan pakarnya. Jadi yang lebih tahu adalah ya itu tadi, dokter, khususnya dokter hewan gitu teman-teman. Jadi jangan langsung ngejudge, dikit-dikit dokter. Nah, kalau kita sayang, contohnya gini aja deh, kalau teman-teman sayang sama orang, kayak pacarnya nih, ya kan, orang tua, adik, atau ya keluarga teman-teman lah. Kalau tahu temennya sakit, keluarganya sakit, pasti dong pertama udah nanyanya pasti gini, udah minum obat, udah nggak kunjung membaik, udah ke dokter. Tetap kan sama kucing pun juga, dia tuh nggak bisa ngeluh, aku sakit punggung nih, aku sakit kepala, aku sakit hidung, aku nggak bisa ngeluh, dia cuma bisa ngeong-ngeong. Dan kita juga nggak ngerti ini sakit apa. Jadi ya itu tadi, kita lekas membawanya ke dokter biar langsung tahu nih diagnosanya, ini kucing sakit apa gitu. Jangan itu tadi bersin langsung dijudge flu. Flunya karena
ini itu. Padahal flu itu kemarin kata dokter Supri dan dokter Lucky itu ada beberapa macam gitu. Penyebabnya tuh ada beberapa gitu loh teman-teman. Dan juga kalau ada apa-apa dengan hewan peliharaan kita, jangan langsung dijudge juga. Ah nih orang nggak pinter nih ngerawat hewannya, nggak pantas nih, jangan gitu. Kita tuh udah ketimpa musibah, terus langsung dijudge kayak gitu tuh nggak enak gitu. Seharusnya kita sesama pecinta hewan, kita harus saling mensupport gitu. Dan juga mendoakan supaya tuh musibah ini cepat berlalu dan hewan peliharaan ini lekas sembuh kembali seperti sedia kala gitu keadaannya. Jadi mungkin ini sedikit cerita tapi dengan durasi yang panjang. Maaf ya. Dan semoga ada sedikit informasi yang bisa membantu teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa terus dukung Singo 22 Bengal ya. Terima kasih.